Perkenalkan, nama saya Dian Ria Ramadhani, bisa dipanggil Dian. Jadi Mbak Dian tahu kan belum tujuan Mbak Dian di sini? Nggak tahu. Nah, jadi tujuan Mbak Dian di sini, nah saya itu sebagai konselor individu, Mbak Dian itu bisa menceritakan masalah Mbak sama saya. Ini rahasia Mbak, jadi masalah Mbak cerita sama saya kan orang lain tuh nggak pernah tahu, nggak. Jadi cuma kita berdua doang Mbak yang tahu masalah Mbak gitu. Nah, jadi waktunya tuh Mbak punya berapa menit gitu ya? Susah nentuin, kan kalau cerita bisa lama. Ya, fleksibel aja ya waktunya. Nah gitu. Nah sekarang udah kenalkan, sekarang Mbak Dian bisa menceritakan masalah Mbak yang selama ini yang Mbak Dian alami selama di sekolah apa, yang Mbak Dian selama yang ada di dalam hati Mbak yang belum pernah diluangkan apa belum diceritakan sama orang lain. Jadi Mbak Dian aku masalah Mbak tuh tersebar di mana-mana. Jadi cukup aku sama Mbak Dian yang tahu udah diceritakan Mbak. Kalau aku selama ini kalau misalnya kayak bengong kayak gitu tuh kayak mikirin bisa nggak ya jadi polwan. Mbak Dian tuh kayak jadi polwan gitu ya. Permasalahan itu kayak bingung antara bimbang mau takut mau daftar polwan tapi takutnya nggak keterima kayak gitu ya. Terus Kalau kayak masalah kayak contohnya di pondok itu pernah kan pas SMP. Nah kita tuh tengah malam kayak lapar gitu kan. Nah diajaklah sama teman-teman itu kayak ayo beli nasi padang gitu kan. Nah habis itu kayak enggak lah, takut lah gitu kan. Terus habis ayo loh ayo gitu kan. Nah terus habis itu kayak kepikiran kan kalau ikut tapi takutnya kena sidang, kalau kena masalah. Tapi kalau nggak ikut kayak kelaparan gitu kan. Nah terus habis itu kayak ya udahlah ayo gitu. jadi Mbak Dian nggak ingin menaati peraturan di pondok gitu. Nah iya. Terus Nah terus habis itu kan biar teman-teman itu langsung bilang kayak biar nggak ketahuan pakai celana lah gitu kan. kayak cowok gitu. Terus Kayak anak luar lah, kayak nggak ketahuan ke anak pondok. Nah terus habis akhirnya lah kayak siapa yang punya celana gitu kan. Terus akhirnya ada yang bilang aku gitu. Terus akhirnya gantilah celana, terus ganti cukup kecil. dan kayak orang-orang biasa pada umumnya gitu. Nah iya. Terus Nah pas itu kan langsung jalan kan. Nah jalan itu tiba-tiba itu kayak ada ustazah yang kayak ngawasin gitu. nggak kecil yang tahu. Ya tapi kayak belum. Nah kalau itu anak pondok. Nah terus habis itu jalanlah ke bawah gedung yang belum jadi itu, kayak pakai senter itu gedungnya belum jadi. Terus habis itu kayak ngeliatin ya itulah banding itu diajakin. Nah terus akhirnya udah kan karena itu serem, terus naiklah ke atas. Nah habis itu nyampe atas baru juga ini lewatin pagar ada yang nyenterin kan, tapi temen itu udah pada kayak kabur gitu. Tinggal kamu sendiri. Nah iya di situ kan. Nah dari situ kayak aku langsung kabur ke kamar. Terus habis itu ada sebagian temen yang kayak nyumput di kamar mandi gitu kan. Terus aku kayak langsung tidur gitu di kasur, kayak pura-pura gitulah. Terus habis itu kayak ustazahnya itu pada nyari ke depan halaman semuanya kayak pada. Nah itu siapa yang Iya kabur? yang. Nah terus habis itu PJ Hujroh itu tiba-tiba langsung kayak ke Hujroh. Siapa aja yang nggak ada di Hujroh gitu kan. Terus kayak aku tuh pura-pura tidur gitu kan. Terus habis itu dicariin, PJ-nya tuh nyariin anak-anak itu. Terus akhirnya dapetlah anak-anak itu kan. Tapi tuh di situ aku nggak ketahuan karena aku masih tidur kayak gitu ya. nggak ada terjadi apa-apa Iya, gitu. kayak pura-pura nggak tahu, kayak baru bangun tidur gitu kan. Terus ustazahnya tuh langsung kayak marah-marah. Terus abis itu dari situ tuh sidang lah tengah malam. Nah sebelumnya itu kita tuh temanku itu bilang kayak gini, alah ustazahnya aja bilang aja iri gitu, kayak nggak pakai celana, pakai cadar, tutup cemor. Iya gitu. Nah ustazahnya tuh kayak ngiranya paling aku ya, tapi padahal ya temen gitu kan.
Terus akhirnya di sidang, terus dikasih iqab 3 hari itu. Iqab itu apa namanya, hukuman. Kayak diskon nggak? Iya, iya. Berapa hari? Itu ini dikasih surat dulu peringatan. Sampai berapa kali? Kalau Iya. sampai 3 kali dipanggilin ibu, terus habis itu pulang. Nah, dari kejadian itu apa yang Mbak Dian ambil dari kejadian yang Mbak Dian itu? Yang pertama yang nyesel. Karena udah melanggar peraturan. Iya. Yang kedua kayak bisa gitu loh. Kok bisa Dulu arus? kayak terbawa arus. Terbawa arus teman-teman. Padahal ya Itu ngikutin kata otak ya padahal. iya. Karena kebawaan lapar udah Iya. mau makan apa jadi pas temen ngajak ya udah. Nah itu kayak dulu juga kan masa-masa SMP yang masa-masa yang nakal-nakal gitu. Terus Nah terus ada lagi ceritanya itu aku tuh lagi sakit. Nah itu lagi portasi. lagi kelas meeting. Nah lagi lomba-lomba gitu kan, tapi kan sakit kan. Nah aku sedangkan main kasti. Nah di situ kan aku disuruh main kasti kan. Nah terus habis itu udah pada bawa HP gitu loh. Sedangkan dari pihak pondok itu nggak bolehin kita bawa HP ke dalam kamar. Nah sedangkan tuh temen tuh bawa HP ke kamar, terus ya nonton kayak gitu. Sedangkan aku di situ juga masih sakit. Terus kayak cuman ngelongok kayak ngeliatin gitu. Terus ke bawah aja kasusnya. Oh apa tuh Mbak Dian kebawa terus gitu ya? Iya. Nah dari situ makanya Mikir lagi gak boleh bawa apa-apa yang dilarang oleh pondok. bisa SMP dulu nakal banget gitu. Sekarang udah ada perubahan. Kalau Nyesel aja. Nah kalau di SMA sekarang apa keluarnya Mbak Dian? Kan SMP kan udah berlalu. Nah masalah Mbak Dian di SMA apa? Kalau di SMA itu ya cuman takut Gak jadi korban, terus nggak jadi orang yang sukses. Ya semua orang itu pasti Ya, punya keraguan. apalagi kan anak pertama. Ya, anak pertama Mbak Dian harapan orang tua banget kan? Iya. Ada nggak? Punya Ya harapan orang tua taruhannya Mbak Dian. cucu pertama. Cuma susah loh ada orang tua tuh. Iya. Ekspektasinya harus tinggi. Padahal nggak ada masalah-masalah apa gitu. Alhamdulillah ya di SMA ini udah gak ada lagi, kayak udah sadar. Oh udah mengaku kesalahan di Iya. SMP itu. Nggak mau lagi. Oh Mbak Dian itu dari SMP ya? Iya. Mau gitu. Sekarang SMA udah ada perubahan alhamdulillah. Kalau di SMA Mbak Dian tuh kayak ini nggak sih semangat belajar nggak sih? Kayak apa lemah, kurang semangat belajar atau gimana? Ya awal-awal itu lemes karena ya masuk sini tuh kayak gara-gara ya terpaksa. Terpaksa juga. Iya. Maunya di luar tapi orang tuanya maunya di sini. Mbak Dian udah mau 4 tahun dulu ya? Iya. 4 tahun mau belajar. Iya lama-lama terbiasa. Jadi sama modal ini Mbak Dian apa yang dirasain Mbak Dian selama modal? Yang pas SMA, ini baru masuk SMA kan Mbak Dian pas 10. Nah apa yang Mbak Dian rasain selama pas 10 di pondok ini? Rasanya ya kayak gini-gini aja dari dulu. Sama-sama. Ya, Iya, sama iya. aja rasanya Rara Tapi ini. ya nggak nakal sekarang. Perubahannya sekarang udah tahu udah mikir kalau hal yang dalam pondok itu nggak boleh Iya. dilanggar gitu kan. Terus apa lagi Mbak Dian? Iya. Jujur aja gak apa-apa. Kan aku juga tau nggak nyebarin masalah Mbak Dian. Pokoknya berat-berat lah. Ya juga kayak bingung kan. Mau kuliah ataupun kerja dulu gitu. Kan bisa kok Mbak Dian tuh sekolah waktu tau nggak? Ya, waktu itu kan Sabtu Minggu. Nah, weekday-nya tuh Mbak Dian kerja bisa kayak gitu. Udah Sabtu Minggu. Kalau Mbak Dian weekday-nya tuh Mbak Dian kerja bisa kayak gitu. Udah Sabtu Minggu. Kalau Mbak Dian jadi polisi, tapi kan polisi nggak ada gelar toh. Bisa gelar tuh ngambil di sekolah UT, bisa kok. Oh. Bisa, jadi kan sebenarnya kan sekolah UT tuh buat ngambil gelar kayak polisi, polwan itu bisa. Nah itu yang bingung.
apalagi kan ini di pondok kayak kelompok latihan fisiknya gitu itu. kan. Nah, itu yang susahnya makanya. Belum kita cari informasinya dari HP. Iya, sedangkan nggak pernah megang HP. Jadi kegalauan selama ini itu cuman mau daftar poluan tapi nggak tahu informasinya lewat mana, terus latihannya gimana. Kan pasti kita kalau mau daftar itu kan nggak satu cukup sekali olahraga, Iya lah. harus latihan terus Fisik, itu akademiknya. actingnya. Kalau mau jadi ya Nah itu. yang natural aja lah. Iya. Ya susahnya ya itulah kayak mau bimbel. Pastinya harus izin dulu sama pondok. Itu juga pasti ada kegiatan di pondok kan. Tabrakan ya mungkin bisa juga kalau mau jadi polwan bagian kalau udah lulus itu berhenti dulu, kita agensi dulu baru daftar, itu bisa juga gitu. Terus apalagi masalah bagian yang satu galau karena mau jadi polwan tapi terhalang ini. Iya. Terus yang kedua ada lagi nggak? Nah bingung mau milih ahli gizi apa polwan itu. Aku juga itu galaknya. Kayak niat kayak pengen aja jadi ahli gizi, tapi ada yang bilang jangan gitu ahli gizi. Bagus kok ini Poltekkes itu banyak kok temen-temen yang diambil sekarang tau gak? Gitu. Kok jadi peluang pas kok tinggi. Iya tapi katanya tuh kurang ini apa namanya fisiknya. Apa fisiknya? Kayak lemah gitu. Oh lemah. Bisa tuh kayak kita Iya. lari-lari kayak gini kayak di situ melatih fisik kita tahu. Nah makanya Terus apalagi ya? curhat aja loh. Apa ya? Masih Ujian tafis. tapi Iya. apa? Kayak selalu dikejar-kejar gitu loh. Itu target Ya ditargetin. berapa? 1 tahunnya 9 juz. 1 bulannya. Ini kamu udah berapa juz kok? Ini masih 9. 9 juz. Udah 1 tahun. Kalau SMP itu juga kayak gitu. Iya. Dan sedangkan itu juga pasti ditunda sama tasmi. Pasti apa? Tasmi itu kayak ngulangin hafalannya tapi sekali duduk gitu. Nah itu kan pasti adalah Tangannya. ya kayak lupa. Emang sih. Masuk juga tahu bagian udah hafal 9 juz. Ya takutnya nanti kalau udah keluar dari SMA itu nggak bisa jaga ini. Mau menjaga ini kan Iya. udah hafal tiba-tiba kalau udah lulus SMA hilang semua. Pulang ke rumah aja udah lupa. Tapi selama di pondok bagian seneng kan kayak nggak ada tertekan dari diri bagian. Malah kayak enak aja di pondok tuh nggak kesepian. Kalau di rumah tuh kayak main HP terus. Bosan kan bagian nggak terbiasa. Iya. Udah dari SMP sini juga ya? Iya. Apa aku udah SMA di sini. di sini juga udah lama kan? Iya. Udah mau 4 tahun, 5 tahun. Mantap sih. Ya. Kamu Ngikutin. benar-benar nggak mau keluar ya? Tadinya tuh sebelumnya itu di sini tuh udah ditanyain kan. Kayak udah tes di sini keterima kan. Terus habis itu ditanyain lagi sebelum mau daftar ulang itu kan. Dibilang kayak gini, mau nggak tes dulu di IBOS gitu kan. Nah terus habis itu kayak udahlah udah mager juga kayak orang tua maunya di sini tapi dia juga ngerestuin di sini tapi kayak udahlah udah capek udah males pasrah ya udah gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir lagi ya lebih di luar. iya. Yang lebih bebas. Tapi di pondok sini juga masuk terus lah. Dari fasilitas kan itu udah mencukupi banget kan. Bagus. Kalau dibandingin sama sekolah lain, Iya aku juga kaget. Gila sih fasilitas aktivitas ini bangkunya aja. ini Kalau di daerah aku aja ini tempatku masih kayak tempat SMP sana loh.
Oh ini iya. kamu satu, ini lo udah informal bagus ini. Padahal ya baru berapa tahun. Apalagi ya. Dari segi belajar lah, Mbak Dian itu gimana? Kalau belajar itu, kalau aku rasanya tuh Kurang, kalau semangat apa gitu? kurang. Kurangnya? Kurangnya tuh modelnya aku tuh kalau belajar tuh bisanya kayak dijelasin pelan-pelan, Masih detail gitu. Detail. Santai. terus kayak pengen itu aku bimbel sendiri gitu. Kayak apa sih itu? Iya. Rencananya emang gitu. Kamu nih semua mata pelajaran tuh ini nggak kayak menguasai nggak materi-materi? Ya kadang kalau lagi suka ya Semangat. iya suka gitu. Kalau lagi nggak suka ya udah kayak ayo gitu. Oh iya. Jadi bagian itu masalahnya tuh langsung belajar gitu ya? Iya. Tergantung gurunya apa emang dari Mbak Dian yang mana? Tergantung gurunya. Kalau gurunya loyo kita ikut loyo gitu. Nah ya kalau gurunya asik ya semangat gitu. Semangatnya sama sih, aku juga kayak gitu. Kalau gurunya kalau jelasnya jangan ya udah juga cuma Nah, iya. Kadang kan ada guru yang kayak lembut banget jadi kayak ngantuk gitu. ya. Mbak Dian sendiri pernah di konseling belum? Belum. Belum pernah. Nah tadi itu aku dapat arahan dari Zahra ini. Ya. Mbak Dian bisa ini konseling dia gitu. Kata aku dia siapa? Dia ini anak kelas 2. Oh udah suruh manggil kamu, suruh konseling kamu gitu. Apa tahu dia bisa cerita masalah gitu. Iya, tapi ya alhamdulillah SMA ini nggak ada. Nggak, masalahnya nggak ini ya, nggak terlalu yang Enggak. berat-berat banget. Ya paling kayak kalau bengong ya itu cuma mikir-mikir kayak gitu aja. Terus habis itu udah main. Kalau kelas 9 gitu ya belum tuh. Iya kadang-kadang aja. Ya kalau lagi pada main ya main gitu. TikTok. Lah, kalau Enggak. Iya. Terus apa lagi? Apalagi ya. Oh, masalah teman ada nggak? Masalah teman. Kalau masalah teman sih, Temannya kayaknya ada kamu apa sirkus itu kan? kalau teman sih enggak. Ya udah kita kan satu kamar, satu kelas juga. Nah, Jadi kalau kayak, semua kayak main bareng-bareng. bareng-bareng nggak ada masalah ya. Enggak. Masalah mbak itu cuma galau, bengong karena Ya, bingung mau bawa itu. ya kayak takut aja bisa nggak ya gitu. Takutnya ngecewain. Ya soalnya kan kakak itu gambaran adik juga gitu. Ya, contoh anak pertama, harapan orang tua, tujuh pertama, Yes. Dan dua-duanya kan sih. ya kan? Dari bapak dari ibu juga. Iya. Ibu berapa saudara? Apa? Ibu berapa saudara? Satu. Kalau ibuku 5, Sama anak pertama, anak kedua. anak kedua. Kalau ayah anak pertama dan 3 bersaudara. Berat itu. Nah, yang kayak gitu. Tujuh pertama, anak pertama, harapan orang tua, ekspektasinya orang tua harus ini. Ya, Kalau nggak bisa ngikutin ekspektasi yang takut ngecewain kan? ya makanya itu. Ya kamu ya itu ya itu nggak usah terlalu dipikirin masalah keuangan itu. Mungkin ada jalan keluarnya kalau masalah keuangan itu. Kalau saran mbak gimana? Kayak biarin bisa masuk sekolah. Ya kalau itu kalau dari pondok itu kan kita nggak tahu informasinya, kita harus kayak melakukan bisik-bisik di bimbel gitu, bisa ada tes-tesnya kayak itu. Iya. Nah kalau saranku ya itu berhenti setahun dulu, kita kayak latihan tubuh fisik semua, baru tahun depannya kita daftar. Intinya gapir setahun lah, setahun itu kita buat latihan fisik. Nah itu kita kayak belajar bimbel, materi-materi yang apa yang buat masuk ke sekolah, terus besoknya baru ini. Kalau pondok ini kan susah, nggak ada Iya, makanya. cara informasinya, nggak tahu kapan ada daftaran polisi, polwan itu, ya kan? Ya makanya maunya orang tua itu yang masuk di pondok itu biar kayak
kebantu juga gitu sama hafalan. Ya bisa bisa kok, tapi Ya, nah, nah wawannya biasanya ini nyari yang berprestasi yang tentang bisa Al-Quran itu, soalnya kamu hafal 30 juz bisa itu. nah Insya sekarang Allah kan aku bisa. kan tahfiz kan. Gitu. Ya kamu belajar itu Ya, hafalan. udah bilang sama orang tua mau bimbel, nah, terus ayahnya ya udah bimbel aja, tapi gimana caranya? Terus ada ustazah yang baik. Itu malah bagus loh. Nah, dia membantu tuh kan. Iya. Makan lagi gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan ke Badian. Gimana perasaan Badian setelah melakukan konseling individu, setelah menceritakan masalah ke ibu? Lumayan lega, terus ya jadi suka gitu kayak mau cerita-cerita gitu. Berarti nggak usah sungkan-sungkan kalau mau cerita sama mbak, suka curhat-curhat gitu. Ya kalau bagian mau apa minggu besok apa kapan mau nunggu ibu mau curhat lagi nggak apa-apa. Ya nanti cerita lagi kalau ada masalah. Ya mungkin itu aja yang ibu kasih saran kepada bagian. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata ya. Iya. Jadi, nah ibu ini, jadi masalah Mbak Dian ini nggak ada orang lain tahu ya, ibu dan Mbak Dian aja yang tahu. Nah mungkin sampai sini aja ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini